Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali dengan Orang Kampung Channel. Dan kali ini Orang Kampung sengaja ingin berbincang-bincang terkait dengan pemuda remaja Sabuawan yang memang sudah lama berkecimpung di dunia remaja. Yang pastinya tahu bagaimana kondisi remaja, bagaimana cara mendidik remaja yang pada saat ini memang kita dalam kondisi remaja yang berbeda. Ya, remaja kita dengan remaja-remaja zaman dulu dengan zaman sekarang. Tapi kita sebetulnya akan tahu dulu seperti apa begitu ya. Jadi remaja kita pada kondisi saat ini begitu ya. Di saat begitu masifnya teknologi seperti gadget, HP gitu ya, dan juga berbagai macam apa itu sarana-sarana lainnya gitu. Hari ini yang akan datang dan yang sudah kita lalui pemuda zaman dulu bukan pemuda sekarang, dan pemuda sekarang bukan pemuda zaman dulu. Nah begitu. Jadi pemuda hari ini sarananya luar biasa. Sarana yang dimaksud ini sarana yang itu akan mempengaruhi terhadap tantangan hidup. Dan dibandingkan kalau zaman batu misalkan beda dengan zaman itu, jadi tantangan yang luar biasa. Mana pemuda hari ini terlahir zaman yang serba canggih. Pemuda sekarang itu lahir pada zaman yang memang serba canggih, serba uang. Dari sisi permainan saja ya. Permainan zaman saya dulu. Permainan saya zaman dulu waktu muda, mainnya kalau cilik dan begitu main petak umpet gitu ya. Nah, berbeda dengan pemuda sekarang sudah nggak ada main yang begitu kan ya. Nah, mainnya apa? Di kamar, main game online begitu ya. Mabar. Nah, terus nggak bersosialisasi dia dengan orang yang tidak peka ya. Kita bisa sederhana mengambil intro dari mainan saja tadi ya. Kalau permainan dulu bisa ngalah ya. Sekarang permainannya tadi sudah disebutkan terkait dengan ya olahraga sambil duduk di rumah main game ya. Akan bola ketika zaman PS ya, itu kan bola kita bisa lihat permainan zaman dulu kita itu permainan yang berbentuk komunikasi dengan lingkungan sosial ya. Itu memang permainan semacam itu, berkelompok, bertemu tatap muka, emosional, langsung di lapangan. Ini luar biasa, pengaruh mental. Contoh misalkan permainan dapri gitu kan. Ini satu kampung kita keliling, ada pelajaran tanggung jawab konsekuen terhadap apa yang sudah dilakukan gitu. Contoh yang kalah harus menggendong. Ada semacam mendidik juga ya. Betul, karena permainan itu ciptakan sebetulnya untuk mendidik anak dengan cara bermain. Misalkan kepemimpinan, bagaimana agar menyenangkan, maka diciptakan permainan-permainan. Nah hari ini permainan-permainan itu sudah hilang, diganti dengan gadget ya. Anak tinggal ngintip saja dengan jarinya, kemudian langsung ke otak untuk melakukan jarinya. Udah asik di situ, enggak untuk beranjak. Maka terputuslah mereka bagaimana belajar seperti ini terkait dengan komunikasi dengan lingkungan, berinteraksi sosial dan sebagainya, asik sendiri. Maka ya jelas mempengaruhi sensornya. Tadi disebutkan tidak peka itu, ya, tidak peka ini pengaruh mental jelas kan gitu. Pemuda hari ini tantangannya shock dengan kenyataan. Nah ya terakhir ya, tadi kita udah cerita tentang ada permainan itu mendidik juga, tapi hari ini kita bisa melihat bagaimana permainan-permainan yang ada yang melalui game-game modern dan sebagainya ternyata membawa dampak yang tadi ya, luar biasa. Nah dari terakhir nih, gimana caranya supaya bisa pengaruh permainan yang tidak mendidik malah banyak canduan anak-anak remaja kita begitu. Ini kita tidak bisa lari dari kenyataan terkait dengan perkembangan teknologi. Perkembangan zaman ini kan hanya sarana ya. Sarana itu berdampak kepada karakter pemuda. Karena bicara pemuda dan bicara perubahan, bicara masa depan seperti itu. Ya, bagaimana Rasulullah itu kan juga menjadi para pemuda hebat untuk melakukan perubahan. Jangan itu seperti itu. Kita kenal terkait dengan Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Zafar itu kan. Mental-mental seperti itulah itu kan yang Rasulullah tunjukkan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mendidik para pemuda itu seperti apa.
Nah, itu mungkin yang harus kita gali lagi, bagaimana Rasulullah membentuk karakter ya, para sahabat yang notabene pemuda gitu ya. Jadi yang notabene pemuda, dan informasi ini harus sampai kepada generasi saat ini, toh yang membersamai Rasulullah memperjuangkan tegaknya Islam itu adalah para pemuda. Jangan-jangan, nah itu jangan-jangan pemuda ini tidak tahu bahwa sahabat Rasul itu para pemuda, disangkanya orang tua. Karena kenapa? Ya hari ini kita kan melihat dai-dai itu orang tua, para pemimpin orang tua kan seperti yang menunjukkan orang tua, padahal pemuda kan Jadi sosok pemuda itu nggak terlihat dan juga nggak menonjol gitu ya. Tentunya itu kayak kita bersama bahwa pada tentu menjadi serangan sangat mematikan ya dari orang-orang yang membenci Islam, orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam, memangkas. Karena musibah yang terbesar bukan musibah bencana alam, musibah yang terbesar adalah bagaimana terputusnya generasi pemuda ini sebagai penerus perjuangan ini. Kalau ketika pemudanya itu teracuni dengan berbagai syahwat dunia hari ini yang melalui teknologi, melalui fan, ya, permainan dan sebagainya, kemudian mereka menjadi korban, terputuslah generasi pejuang pemuda. Inilah musibah yang sebetulnya Sementara generasi muda itu adalah generasi yang harapan orang tua juga ya, pemuda inilah sebagai estafet perjuangan itu ada di pemuda hari ini. Ya, ciptakan kondisi agar para pemuda itu tidak rumus tadi kepada hal-hal yang akan membunuh masa depannya, membunuh masa depan umat, membunuh masa depannya sendiri. Karena pemuda hari ini adalah bicara orang tuanya, maka yang kita menjawab siapa? Kalau pemuda hari ini misalkan manja, kita pekaan, baperan dan sebagainya, itu tanggung jawab kita. luar biasa dan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Dan ini sudah menjadi kewajiban kita bersama bagaimana anak kita diri, anak-anak kita menjadi agen perubahan. Kita juga sebetulnya masih pengen terus ngobrol, dan insya Allah ini masih terus bersambung dengan tema-tema yang just pada kepemudaan, bagaimana para pemuda bisa bangkit, bagaimana para pemuda bisa berubah. Ya demikian, mudah-mudahan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.